Ya, kita bersama kembali dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas mengenai nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Ya, jadi kalau turunan lebih besar dari 0, turunan dari X itu lebih besar dari 0, maka fungsinya naik. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka fungsinya turun. Kalau turunan kedua itu lebih besar dari 0, maka turunan pertama itu naik pada interval A, B, dan turunan kedua lebih besar dari 0, maka turunan pertama itu turun pada interval A, B. Dan apabila turunan kedua itu sama dengan 0, maka turunan pertama itu tidak naik dan tidak turun pada interval A, B. Berarti dia garis lurus ya. Kalau turunan kedua lebih besar dari 0, saat turunan pertama sama dengan 0, maka fungsi tersebut adalah mempunyai nilai minimum. Apabila turunan kedua lebih kecil dari 0, saat turunan pertama sama dengan 0, maka nilai fungsi adalah nilai maksimum dari fungsi. Contoh pertama, tentukan interval fungsi naik pada Y sama dengan 1 tambah sin X, untuk X berada pada interval 0 sampai 360 derajat. Oke, interval fungsi naik, berarti kita harus mencari turunannya terlebih dahulu, di mana turunan dari 1 itu 0, turunan dari sin X itu adalah cos X. Turunannya itu harus bernilai 0 untuk kita mengetahui kapan dia naik. Oke, sehingga cos X sama dengan 0, maka X yang memenuhi untuk cos X sama dengan 0 itu adalah 90 derajat dan 270 derajat. Setelah kita mendapatkan titik untuk nilai X, maka kita membuat garis bilangan dengan batasan 0 sampai 360 derajat. Sudah itu kita memberi patokan untuk 90 derajat dan 270 derajat yang sudah kita dapatkan, dan mencari satu titik, terserah berapa. Nah, kali ini saya memilih 180 derajat. 180 derajat ini saya masukkan ke dalam turunannya, fungsi turunannya. Oke, turunannya itu adalah cos X, maka cos 180 derajat itu min 1. Min 1 artinya pada 180 derajat fungsi itu minus, sehingga kiri kanannya itu plus. Sehingga untuk menentukan bahwa fungsi itu naik, berarti kita harus ambil yang plus, sesuai kondisi yang tadi ya. Maka interval fungsi naik itu pada saat 0 sampai 90 derajat, karena di sini plus, dan 270 derajat sampai 60 derajat. Nah, jadi pada saat ini fungsi naik. Oke. Selanjutnya kita akan melihat contoh kedua. Tentukan nilai balik maksimum dan minimum fungsi pada Y sama dengan cos X tambah sin X dengan batasan X itu antara 0 sampai 360 derajat. Jadi untuk Y sama dengan cos X tambah sin X, turunannya adalah min sin X tambah cos X. Turunannya 0, maka min sin X tambah cos X sama dengan 0, sehingga kita pindahkan cos X-nya salah satu ke ruas sebelah, sehingga kita dapatkan sin X per cos X sama dengan 1, sin X per cos X itu adalah tangen X. Untuk tangen X sama dengan 1 dengan interval dari 0 sampai 360 derajat, maka X yang memenuhi adalah 45 dan 225 derajat. Setelah kita mendapatkan nilai X, dengan menilai X dari turunannya, kita mencari turunan kedua. Turunan kedua, min sin X diturunkan menjadi min cos X, karena turunan sin X itu adalah cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Oke. Nah, jadi kita masukkan nilai X sama dengan 45 derajat. Oke, jadi kita dapatkan turunan keduanya itu adalah negatif. Kan cos 45 itu 1/2 akar 2, sin 45 juga 1/2 akar 2. Oke, karena kuadran pertama. Karena turunan kedua adalah negatif, maka dia itu bernilai maksimum. Jadi pada saat X sama dengan 45 derajat, fungsi ini maksimum. Nah, jadi nilai maksimumnya Y sama dengan cos 45 tambah sin 45, saya masukkan ke nilai fungsinya,
Maka cos 45 itu 1/2 akar 2, sin 45 1/2 akar 2, nilai maksimumnya itu adalah akar 2. Setelah itu saya masukkan X untuk 225 derajat. Maka turunan keduanya, saya masukkan nilai 225 derajat. Ini adalah kuadran ketiga, di mana cos 225 itu adalah min 1/2 akar 2, min kali minus itu jadi plus. Sin 225 itu adalah kuadran ketiga, di mana sin itu minus, berarti min 1/2 akar 2 kali minus, berarti plus. 1/2 tambah 1/2 akar 2, itu akar 2. Jadi nilai turunan kedua itu lebih besar dari 0, maka ini adalah nilai minimum. Sehingga nilai minimumnya adalah min akar 2. Nah, jadi kalau umpama hasil dari turunan kedua pada saat kita mendapatkan nilai X untuk turunan pertamanya 0, maka itu kalau minus berarti dia maksimum karena lebih kecil dari 0. Kalau dia plus berarti dia minimum karena lebih besar dari 0. Kita memasukkan nilainya ke fungsi atau ke soal yang ada, maka itu adalah nilainya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke. Kita masuk contoh ketiga. Tentukan titik maksimum dan minimum pada fungsi Y sama dengan sin kuadrat X untuk X-nya itu antara min pi sampai pi. Jadi dia dalam radian. Jadi saya masukkan Y sama dengan sin kuadrat, kita cari turunannya. Turunannya 2 sin X cos X, ini kita ubah ke sin 2X menjadi sudut rangkap ya. Sehingga turunan pertamanya itu sama dengan 0, sin 2X sama dengan 0, maka X yang memenuhi yang kita dapat itu adalah min pi per 2, 0, pi per 2, dan pi. Oke, kan kita sudah mempelajari persamaan trigonometri. Dari persamaan trigonometri itu kita bisa dapatkan nilai X-nya. Persamaan trigonometri itu kita pelajari kelas 11 ya. Sudah itu. Kita mencari turunan keduanya. Turunan kedua dari sin 2X adalah 2 cos 2X. Jadi sin dulu kita turunkan, mendapatkan cos. Sudah itu turunan dari 2X itu adalah 2. Nah, jadi dari turunan kedua ini kita harus mencari dia plus atau minus, lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jadi kita mulai dari X sama dengan min pi. Maka kita dapatkan turunan keduanya itu 2, lebih besar dari 0, berarti ini minimum. X sama dengan min pi per 2, turunan keduanya adalah min 2. Nah, jadi berarti karena kecil dari 0, kita dapatkan dia maksimum. Ingat ya, ini kita harus mengingat bentuk nilai-nilai dari sudut istimewa. Oke, sudah itu X sama dengan 0, turunan keduanya 2, berarti dia minimum. Jadi X sama dengan pi per 2, turunan keduanya itu minus. Berarti dia maksimum. Kalau X-nya sama dengan pi, turunan keduanya adalah positif. Berarti dia minimum. Untuk menentukan titik, berarti kita harus tahu X dan Y. Maka kita mencari nilai Y-nya. Untuk X sama dengan min pi per 2, min pi, berarti Y-nya sama dengan sin pangkat 2 dari min pi, itu 0. Oke? Nah, sudah itu kita cari min pi per 2. Maka Y-nya kita dapatkan atau nilainya kita dapatkan 1. Jadi ingat, kita harus mengingat kembali nilai-nilai pada sudut istimewa ya, supaya tidak terlalu sulit dicari. Sudah itu kalau X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0, X sama dengan pi per 2, Y-nya sama dengan 1, X sama dengan pi, Y-nya sama dengan 0. Maka titik maksimumnya adalah min pi per 2,1 dan pi per 2,1. Titik minimumnya ada 3, karena di sini kan sudah ketahuan min pi per 0,0, 0,0, dan pi, 0. Oke. Nah, demikian video pembelajaran ini. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh menghubungi saya di nomor telepon ini. Oke. Ya, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.